1 April 2026, Ushuaia, Argentina. Sebuah kapal pesiar mewah berbendera Belanda bersiap membelah perairan Atlantik Selatan. Tujuannya Kepulauan Kanari, Spanyol. Di atasnya ada 147 penumpang dan awak dari 23 negara yang menantikan perjalanan lintas samudra yang menenangkan. Namun, laut menyimpan misterinya sendiri, dan liburan ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang terisolasi. Hanya 5 hari setelah jangkar diangkat, teror tak kasat mata itu menyerang. Tanggal 6 April, seorang pria dewasa mulai mengeluhkan demam, sakit kepala, dan diare ringan. Keluhan yang mungkin dianggap sekedar mabuk laut atau salah makan, tapi kondisinya memburuk di luar nalar. Paru-parunya mulai gagal berfungsi. Pada 11 April, di tengah lautan yang jauh dari rumah sakit manapun, pria itu menghembuskan napas terakhirnya. Satu kematian di atas kapal mungkin adalah tragedi, tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pola mematikan. Tanggal 24 April, saat jenazah pria itu diturunkan di Saint Helena, sang istri yang terus mendampinginya mulai menunjukkan gejala aneh pada pencernaannya. Kondisinya anjlok dengan sangat brutal. Ia dievakuasi melalui jalur udara, namun terlambat. Wanita itu meninggal di tengah penerbangan menuju Johannesburg pada 26 April. 2 nyawa melayang dalam hitungan minggu, dan mimpi buruk ini belum selesai. Di atas kapal pesiar yang terus berlayar, kepanikan mulai menyebar diam-diam ke ruang medis. Seorang penumpang pria lainnya dilarikan ke dokter kapal. Gejalanya demam, sesak napas akut, dan tanda-tanda pneumonia berat. Ia harus dievakuasi darurat ke ICU di Afrika Selatan. Dokter mencoba segalanya. Mereka melakukan tes laboratorium untuk berbagai patogen dan virus pernapasan umum. Hasilnya negatif. Semua bersih. Ada pembunuh berantai di dalam tubuh mereka, namun ia seolah tak terlihat oleh mikroskop standar. Puncaknya terjadi pada 2 Mei 2026. Seorang wanita lain tewas di atas kapal setelah paru-parunya hancur oleh pneumonia misterius ini. 3 tewas, 1 kritis, dan para penumpang lainnya mulai dihantui pertanyaan, siapa giliran selanjutnya? Tanggal 2 Mei 2026, alarm peringatan tingkat tinggi akhirnya berbunyi di meja WHO. Laporan darurat masuk dari IHR Focal Point Inggris. Sebuah operasi investigasi internasional langsung digelar, melibatkan otoritas dari Cabo Verde, Spanyol, Afrika Selatan, hingga Inggris. Spesimen dari para korban dianalisis di laboratorium rujukan dengan pengurutan genetik dan analisis metagenomik tingkat tinggi. Dan akhirnya, hasil PCR keluar, mengungkap identitas sang pembunuh senyap. Ini bukan virus pernapasan biasa. Ini adalah hantavirus. Tapi, apa sebenarnya hantavirus ini? Bagaimana sebuah patogen mematikan yang sejarahnya sangat erat dengan tempat kumuh dan kotoran tikus, entah bagaimana bisa membantai para penumpang di atas kapal pesiar mewah di tengah samudera? Untuk memahami anomali mengerikan yang terjadi di atas kapal ini, kita harus memutar waktu mundur ke sebuah parit pertahanan berdarah di semenanjung Korea 7 dekade yang lalu. Tahun 1951, semenanjung Korea sedang dilanda perang brutal. Ribuan tentara Perserikatan Bangsa-Bangsa meringkuk di dalam parit pertahanan yang dingin dan berlumpur. Mereka bersiap mati kapan saja oleh terjangan peluru atau mortir musuh. Tapi ternyata, kematian datang dari arah yang sama sekali tidak mereka duga. Lebih dari 3.000 tentara tiba-tiba bertumbangan, bukan karena luka tembak, melainkan demam tinggi yang berujung pada pendarahan internal dan hancurnya fungsi ginjal mereka. Para komandan militer kebingungan.
Apakah ini senjata biologis baru? Ataukah wabah kutukan dari medan perang? Kepanikan itu tidak terjawab selama puluhan tahun. Barulah pada tahun 1978, seorang peneliti bernama Dr. Ho Wang Li berhasil mengisolasi dan menangkap basah sang pembunuh di dekat aliran Sungai Hantan, Korea Selatan. Namanya adalah hantaan virus. Dan ironisnya, ancaman terbesar bagi para tentara bersenjata lengkap itu bukanlah pasukan musuh, melainkan makhluk kecil yang berlarian di bawah sepatu laras mereka, tikus. Dari temuan di Sungai Hantan inilah, keluarga virus orthohantavirus akhirnya dikenal dunia. Secara biologis, virus ini adalah parasit yang sangat cerdas. Mereka hidup di dalam tubuh hewan pengerat seperti tikus sebagai natural reservoir atau inang alami. Di dalam tubuh tikus, virus ini sama sekali tidak menimbulkan gejala. Tikus-tikus itu tetap sehat, bebas berlarian, dan terus membuang kotoran. Tapi, begitu virus ini menyeberang ke tubuh manusia, ia berubah menjadi mesin pembunuh. Lebih mengerikannya lagi, penularan hantavirus tidak membutuhkan gigitan atau cakaran. Virus ini menyebar melalui udara. Ketika urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi mengering, partikel virusnya akan menempel pada debu. Dan saat manusia menghirup debu tersebut, entah saat membersihkan gudang tua, berkemah, atau tidur di parit pertahanan, virus itu masuk, menembus sel manusia, dan langsung membajak sistem kekebalan tubuh. Dalam catatan sejarah medis, hantavirus pada dasarnya memiliki dua wajah atau dua bentuk penyakit utama yang mematikan. Yang pertama, sering disebut sebagai virus Old World atau dunia lama, yang banyak ditemukan di Asia dan Eropa, seperti kasus di Perang Korea tadi. Penyakit yang ditimbulkannya disebut HFRS, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome. Virus ini menyerang ginjal manusia secara brutal, dengan tingkat kematian mencapai 15%. Namun, dunia medis kembali dikejutkan pada tahun 1993. Saat itu, setelah fenomena cuaca badai El Nino memicu ledakan populasi tikus di wilayah Four Corners, Amerika Serikat, sebuah wabah baru muncul. Kali ini, hantavirus menunjukkan wajah keduanya, virus New World atau dunia baru. Penyakitnya disebut HPS, Hantavirus Pulmonary Syndrome. Jika varian Asia menyerang ginjal, varian Amerika ini langsung menargetkan sistem pernapasan. Pasien akan mengalami gagal napas mendadak karena paru-paru mereka tiba-tiba dipenuhi cairan. Dan tingkat kematiannya jauh lebih mengerikan, mencapai 30 hingga 60%. Dan fakta inilah yang membawa kita kembali ke insiden di atas kapal pesiar MV Hondius di tahun 2026. Sebagian besar hantavirus, baik yang menyerang ginjal maupun paru-paru, hanya menular dari tikus ke manusia, tidak pernah dari manusia ke manusia. Itulah hukum alamnya. Namun, ada satu pengecualian yang sangat ditakuti oleh para ilmuwan. Sebuah anomali evolusi dari Amerika Selatan yang diduga kuat bisa menular lewat kontak antar manusia. Namanya adalah Andes virus. Kenapa kasus di kapal pesiar MV Hondius ini sangat mengerikan? Jawabannya ada pada pola penularannya yang tidak masuk akal. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mayoritas hantavirus adalah penyakit yang murni ditularkan dari kotoran hewan ke manusia. Tidak pernah ada penularan dari suami ke istri atau dari pasien ke dokter. Tapi di atas kapal ini, aturan alam itu patah. Sang istri tertular setelah merawat suaminya. Dalam catatan medis global, hanya ada satu anomali hantavirus yang memiliki kemampuan bermutasi dan menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat. Sebuah varian mematikan dari Amerika Selatan yang bernama Andes virus. Jika dugaan ini benar,
maka 147 penumpang di atas kapal pesiar itu bukan sekedar sedang dikarantina. Mereka sedang terjebak di tengah lautan, terkurung bersama wabah mematikan yang mengintai dari setiap tarikan napas. Dan kecurigaan mengerikan itu Akhirnya terbukti. 4 hari setelah kepanikan awal, tepatnya pada 6 Mei 2026, otoritas kesehatan Swiss merilis hasil pengurutan genetik dari salah satu penumpang yang berhasil turun dari kapal tersebut. Hasilnya positif. Ini adalah infeksi Andes virus. Sang pembunuh senyap dari Amerika Selatan itu benar-benar ikut berlayar bersama mereka. Menghadapi ancaman nyata ini, WHO dan otoritas gabungan dari berbagai negara langsung mengambil langkah ekstrim. Kapal diisolasi ketat, spesimen terus diuji, dan pelacakan kontak lintas negara dilakukan secara masif. Berkat respons cepat inilah, skenario terburuk bisa dicegah. WHO akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa insiden mematikan di MV Hondius berstatus serius, namun terkendali. Tidak perlu ada kepanikan global, dan belum ada pembatasan perjalanan internasional yang diberlakukan. Untuk saat ini, umat manusia berhasil memadamkan apinya sebelum membesar. Pada akhirnya, manusia selalu merasa bahwa mereka memegang kendali. Kita membangun kapal pesiar mewah senilai jutaan dolar, menaklukkan lautan luas, dan merasa aman di balik dinding baja serta kemewahan. Kita merasa telah menjadi puncak dari rantai makanan. Tapi tragedi di MV Hondius adalah sebuah ironi yang membungkam kesombongan itu. Kita lupa bahwa jauh sebelum kita mendirikan kota-kota besar, ada nyawa-nyawa purba yang lebih dulu menguasai bumi ini. Di sudut-sudut gelap gorong-gorong kota, di sisa-sisa hutan yang terus kita tebang demi keserakahan, patogen-patogen ini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya diam, menunggu di dalam keheningan, menunggu manusia melewati batasnya. Orthohantavirus mungkin pernah tertidur di parit berdarah Perang Korea. Namun hari ini, ia mengingatkan kita pada satu kenyataan yang paling mengerikan, bahwa sekecil apapun musuh kita, jika alam sudah memutuskan untuk membalas dendam, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang benar-benar aman. Terima kasih telah menemani perjalanan malam ini. Sampai jumpa dan berhati-hatilah dengan apa yang kalian hirup.